Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, hari-hari ini ada satu berita yang sangat viral ya, berita yang mengejutkan, yaitu tentang peristiwa Habib Bahar ditembak oleh orang tak dikenal, yang menurut informasi akibat penembakan tersebut Habib Bahar mengalami luka di perut, ceceran darah mengenai baju dari Habib Bahar ya. Peristiwa ini kemudian dilaporkan di Polresta Bogor karena kejadiannya ada di Kemang, Bogor. Kemudian dari pihak kepolisian telah menerima laporan peristiwa penembakan tersebut dari Habib Bahar dan sekarang sedang melakukan penyelidikan. Teman-teman sekalian, yang menjadi keprihatinanku ya, peristiwa ini seakan membelah publik ya, karena sebelumnya kita ketahui bahwa Habib Bahar ini adalah seorang yang kontroversial dengan ceramah-ceramah yang tegas, dan kadang-kadang memang ceramahnya itu mau nggak mau kalau aku nilai agak provokatif. Kemudian ini imbasnya dihubungkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin dari Banten tentang apakah para habaib yang ada di Indonesia itu punya bukti ilmiah nasabnya tersambung pada Rasulullah SAW. Itu dihubungkan dengan satu tokoh kunci, yaitu Ubaidillah bin Ahmad. Apakah Ubaidillah bin Ahmad itu punya ketersambungan dengan jalur Rasulullah SAW dari Sayyidina Husain ya? Karena dalam penelitian itu mengutip kitab-kitab nasab terdahulu bahwa Ubaidillah bin Ahmad itu sebenarnya bukan putra dari Ahmad. Referensi soal itu muncul setelah beberapa abad ya. Jadi intinya akhir-akhir ini ada pertanyaan besar, ada kritisme besar dari para tokoh yang meragukan nasab dari Ubaidillah bin Ahmad sebagai keturunan Rasulullah SAW, dan itu berimbas pada Habib-habib yang ada di Indonesia dari keturunan zaman ya. Dan ini kemudian membelah publik juga. Ada publik yang menuntut untuk melakukan tes DNA terhadap Habib-habib itu ya, termasuk di sini adalah Habib Bahar. Dan sebenarnya PBNU sendiri sudah mengisyaratkan untuk menstop ya, menghentikan perdebatan nasab ini karena kontraproduktif. Manfaat kedepannya itu tidak terlalu jelas, tidak signifikan, karena sudah berlangsung berabad-abad bahwa tokoh-tokoh besar yang ada di Indonesia itu sudah diyakini sebagai keturunan Ubaidillah bin Ahmad itu sebagai para habaib. Tapi ya itu terserah publik lah bagaimana menanggapinya. Teman-teman sekalian, semakin keruh suasananya ketika Habib Bahar juga membuat satu statement yang dianggap menyakiti pribumi ya. Meskipun sebenarnya aku nggak setuju lah penggunaan kata pribumi, kemudian turunan zaman dan sebagainya, karena kalau semuanya sudah jadi warga negara Indonesia, meskipun dia keturunan dari orang asing itu ya tetap kita anggap warga negara Indonesia. Tetapi ya mau nggak mau keterbelahan itu ada. Dari mereka-mereka yang menyebut pribumi itu tersakiti oleh pernyataan dari Habib Bahar bahwa keturunan Wali Songo itu sudah tidak ada. Jadi ini ada terbelah publik ini. Ada yang pro Habib Bahar, ada yang menentang keras Habib Bahar. Teman-teman bisa saksikan di media. Teman-teman sekalian, kalau aku sendiri ya, karena peristiwa karena soal nasab ini sudah berlangsung berabad-abad, kemudian apakah tes DNA terhadap Rasulullah SAW
dan objek tes itu punya akurasi yang tinggi atau tidak, kalau menurutku sendiri ya tidak terlalu penting lah, tidak terlalu penting untuk tes DNA. Semua dikembalikan pada diri kita masing-masing. Mereka yang percaya bahwa Habib tersebut itu adalah keturunan Rasulullah, ya silahkan. Mereka yang tidak percaya, ya silahkan. Dan semuanya itu seharusnya introspeksi lah terhadap mereka yang mengaku habaib. Itu sebenarnya punya tanggung jawab moral yang sangat besar, melebihi orang biasa. Mereka yang mengaku habaib harus mampu menunjukkan tauladannya yang lebih dari masyarakat biasa. Hindari ceramah-ceramah yang provokatif. Tegas boleh dalam nahi mungkar, tetapi pilihan kata, narasi dan sebagainya jangan bersikap jangan terkesan provokatif dan menimbulkan permusuhan. Itu yang benar-benar aku sayangkan yang terjadi di Indonesia ini ya. Antar umat Islam sendiri dalam hal ini terpecah belah begitu kuat sekali untuk dalam tanda kutip berkonfrontasi. Sebelum kembali ke soal Habib Bahar ya, aku masih ingat dawuhnya Mbah Mun ya. Bagi mereka yang percaya adanya habaib di Indonesia ya, seburuk-buruknya habaib, ketidaksukaan pada habaib karena perilakunya, habaib itu ibaratnya sobekan Al-Quran. Seburuk apapun tetap harus kita hormati. Itu kata bijak dari Mbah Mun. Kemudian kembali ke soal peristiwa Habib Bahar ini, publik sudah terbelah betul. Ada yang menyatakan bahwa ini hanya settingan dari Habib Bahar agar tidak dikejar-kejar soal tes DNA. Ada yang meyakini bahwa peristiwa ini adalah peristiwa benar, peristiwa beneran begitu. Dan ini menimbulkan keprihatinan ya, saling hujat, saling serang komentar di media sosial. Kalau aku sendiri ya memang di zaman akhir ini sulit sekali kita mencari figur atau panutan yang betul-betul bisa kita teladani. Makanya ya kita beristihad pribadilah, beristihad nafsi-nafsilah. Yang penting kita berusaha mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadis sahihnya. Soal ini aku tidak bisa berandai-andai ya. Kita tunggu penyelidikan dari kepolisian, apakah peristiwa ini sebuah kebenaran atau hanya hoax belaka. Jangan sampai antipati kita kepada orang lain membuat kita menyimpulkan secara prematur peristiwa yang terjadi. Kalau ini hoax, ancamannya berat. Kita masih ingat apa yang pernah terjadi pada Ratna Sarumpait. Kalau ini hoax menimbulkan keresahan di publik, ancamannya 10 tahun pidana penjara. Bagiku lebih baik aku menunggu hasil penyelidikan secara resmi dari kepolisian. Kemudian soal habaib kita kembali aja lah. Yang percaya ya monggo, yang tidak percaya ya monggo. Itu yang bisa kutangkap dari salah satu pesan Kiai Idris Romli ya. Selama ini sudah berjalan kok, kenapa masih dikritisi sekarang? Demikian, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata dariku. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.